Politik kita terus menyuguhkan tontonan yang mungkin bukan lagi menarik tetapi bahkan memuakkan. Semua berusaha mencari suara hanya untuk kemenangan, tapi hanya satu yang terus menebar kebaikan dan rencana bagaimana membuat bangsa kita ini menjadi semakin baik dari kebaikan-kebaikan yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi selama hampir 10 tahun. Mas Ganjar terus menjauhi hiruk-pikuk politik dengan gimmick-gimmick politik yang kesannya hanya mengharap dukungan suara dengan menggunakan cara-cara yang tidak benar. Mas Ganjar menunjukkan bahwa dia adalah sosok, bahwa beliau adalah figur yang memang patut dan layak untuk melanjutkan rencana panjang pembangunan bangsa kita. Sementara calon yang lain sibuk dengan gimmick-gimmick tertentu, bahkan dengan gaya-gaya yang tidak jelas. Ada yang sibuk hanya dengan jualan baliho kedekatan seolah-olah dekat dengan keluarga Pak Jokowi, yaitu Bapak kita, Bapak Prabowo Subianto. Sama perhatikan beliau sibuk dengan hal-hal yang tidak substantif, tetapi hanya berorientasi kepada menghimpun suara dari para Jokower atau pendukung Pak Jokowi. Ini sebuah politik yang sebetulnya dibilang sehat tidak juga, dibilang tidak sehat tidak juga, tetapi ini hanya sekedar menunjukkan, dan saya ingin menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh beliau ini adalah sebuah intrik politik yang tidak akan membawa bangsa kemana-mana. Harusnya Pak Prabowo menjual gagasannya. Kita pengen mendengar dari setelah sekian kali kegagalannya sebagai calon presiden, lantas sekarang mau jadi apa? Mau apa? Mau bikin apa? Mau menjual apa terhadap rakyat? Menjual makan gratis? Sudahlah, itu omong kosong. Tidak mungkin terjadi. Jadi yang saya perhatikan bahwa jualan baliho-baliho ini, dan kemarin rame baliho beliau bersama Gibran dengan statement lintas generasi, sebetulnya bagus. Tapi mengapa harus mencatut kader partai PDI Perjuangan? Mengapa tidak menggunakan foto anak-anak muda kader Gerindra yang segitu banyak? Saya tahu dan mengenal sekali, banyak sekali kader-kader muda di partai Gerindra. Tapi kenapa tidak menggunakan foto mereka sebagai lintas generasi? Kenapa harus foto Mas Gibran yang adalah putra dari Presiden Pak Jokowi, wali kota Surakarta, dan juga adalah kader PDI Perjuangan? Ada apa dengan Prabowo? Ini adalah sebuah trik kotor sebetulnya. Pengen mengelabui para pendukung Jokowi, seolah-olah beliau mendapat dukungan dari keluarga Jokowi. Ini adalah siasat politik. Dosa? Ya mungkin dosa. Tidak dosa? Mungkin juga tidak. Pidana? Tidak juga. Pelanggaran? Tidak juga. Tetapi ini soal etika kepatutan. Mencatut kader partai lain, membawa-bawa demi kepentingan politiknya, saya pikir ini adalah sesuatu yang tidak patut dan mencerminkan seorang pemimpin yang memang sudah tidak punya gagasan, tidak punya lagi prestasi yang harus dijual kepada publik untuk memilih dirinya, kecuali hanya mau menarik-narik para pendukung Pak Jokowi yang mungkin belum mengerti situasi, belum memahami situasi, bahwa seolah-olah Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Akhirnya jualan baliho itu menjadi magnet yang sangat menjual bagi Pak Prabowo. Dan ini yang harus kita cerdaskan, kita pahamkan kepada seluruh masyarakat. Kita terlepas dari apapun, yang penting bagi kita harus paham bahwa kepentingan kita sebagai warga negara adalah menemukan, memilih pemimpin yang siap memimpin kita di depan, yang siap memberikan solusi di tengah, dan siap mendorong kita dari belakang supaya tidak ada yang tertinggal. Kalau pemimpin hanya jualan baliho, foto-foto, sudahlah, itu sudah tidak bisa menjadi harapan kita ke depan. Nah, ini yang harus betul-betul kita lihat fenomenanya sebelum kita menjatuhkan pilihan atau dukungan. Pilihan nanti tahun 2024, sekarang adalah dukungan. Tinggalkanlah mendukung orang-orang, sosok-sosok pemimpin yang hanya jualan baliho, foto, dan janji-janji yang tidak rasional. Kita ingin sosok yang betul-betul membuktikan, saya sudah pernah melakukan ini dan akan saya kembangkan dan saya lakukan lebih luas karena saya nanti akan memimpin Indonesia, bukan lagi memimpin provinsi. Itu yang harus kita pilih, dan beliau Mas Ganjar punya rekam jejak untuk itu. Sementara Anies Baswedan kalau mau jualan rekam jejak dari Jakarta, apa yang mau dijual? Banyak sekali masalah yang tertinggal dan menjadi polemik. Nah, ini yang harus menjadi gambaran bagi terutama anak-anak milenial, bagi orang-orang tua, bagi generasi-generasi semuanya. Hati-hati tersesat memilih karena propaganda baliho. Jangan pernah percaya. Percayalah kepada orang yang punya prestasi dan punya janji sesuai dengan kapasitas dan rekam jejaknya.
yang tidak punya rekam jejak prestasi, apapun yang dia ceritakan, sudahlah, itu omong kosong. Salam dari saya, Ferdinand Huta.